Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Mari kita mulai ibadat keluarga pada malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Ibu saudara, mari kita satukan hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kami mulai dari pagi, siang, sampai malam ini. Tuhan juga telah berkenan mengumpulkan kami di tempat kami dan semua itu menjadi bukti akan kasih setia Tuhan kepada kami, kasih setia yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu perkenankan kami mengucap syukur atas semua kasih setia dan pemeliharaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan pada malam ini Tuhan kami akan membangun ibadah keluarga. Oleh karena itu apa yang akan kami lakukan di dalam ibadat keluarga ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Semuanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau berkenan hadir di sini dan memberkati ibadat keluarga ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 396. Kidung Jemaat 396 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Hari-hari
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Di tengah-tengah ibadat keluarga pada saat ini Tuhan, perkenankan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Untuk itu kami berserah sepenuhnya di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan berkenan hadir di sini, berkarya, memimpin, membimbing, dan memampukan kami melalui kuasa dan hikmat Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini, serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, segala hal yang akan berusaha mengganggu ataupun mengacaukan hati dan pikiran kami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh memusatkan perhatian kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya, mari kita buka bersama-sama Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akan saya bacakan yang demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini tentunya kita sudah sering mendengarkan, jadi tidak asing lagi. Nah, namun pada malam ini kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana keberadaan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang mampu melakukan banyak hal. Namun di sisi lain ada
ketidakpercayaan. Jadi kuasa Tuhan yang ada pada diri Tuhan Yesus ini kita sudah yakin, tidak perlu diragukan lagi. Tapi perlu kita mengetahui bahwa di sisi lain masih ada yang tidak percaya. Nah, di sini sebetulnya kita melihat bahwa hubungan kesembuhan yang dialami orang yang lumpuh ini sebetulnya hanya untuk ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama para ahli, orang-orang Farisi. Ya. Jadi di sini disebutkan tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mencelikkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat terutama yang di dalam tindakannya senantiasa menentang Tuhan Yesus. Nah, dikatakan bahwa ketika dia mengampuni dosa, maka dikatakan dia itu menghujat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang terjadi di sini. Yang pertama, ketidaktahuan ahli Taurat. Kita tahu namanya saja ahli Taurat, tetapi dia tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ketidakpercayaannya inilah yang senantiasa mendasari tindakannya untuk menentang Yesus dan segala karyanya. Yang kedua, kita diajak untuk melihat bahwa kuasa yang ada di dalam Yesus mampu melakukan banyak hal. Yang pertama tadi mengampuni dosa. Yang kedua, menyembuhkan penyakit, yaitu orang lumpuh ini. Kalau kita mau meneliti, sebetulnya kesembuhan yang dialami oleh orang yang lumpuh ini, dia boleh dikatakan tanpa melihat iman. Nah, jadi imannya tadi dihubungkan hanya dengan pengampunan dosa. Seperti yang ditulis di dalam ayat 2. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi pengampunan ini yang dihubungkan dengan iman. Karena dia melihat yang lumpuh ini dan orang-orang yang membawa dia, Tuhan Yesus melihat mereka mempunyai iman. Maka Tuhan Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, karena ini ditentang oleh ahli Taurat, dikatakan menghujat Allah, maka Tuhan Yesus menunjukkan sekalian bahwa dia mampu melakukan banyak hal seperti yang tertulis di sini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa yang ada padanya mampu melakukan banyak hal. Bahkan ketika disodorkan kepada ahli Taurat, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Ahli Taurat pun tidak bisa menjawab. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa semua bisa dilakukan karena ada kuasa yang luar biasa yang ada dalam dirinya. Itulah tujuannya, sehingga ketika di sini kita melihat bahwa pengampunan bisa dilakukan, bahwa penyembuhan juga bisa dilakukan. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa apapun bisa dilakukan untuk memelihara, menolong, melindungi, bahkan menyelamatkan umatnya, termasuk kita semuanya. Selanjutnya mari kita melihat ayatnya yang ke-6. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, bangunlah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahasa aslinya ini
diambil dari kata egeiro. Egeiro itu artinya bisa bangun, bisa bangkit, bisa muncul, bisa tampil. Jadi paling tidak ada 4 kata, bangun, bangkit, muncul, tampil. Nah, artinya bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa, sehingga si sakit ini tidak menunggu besok atau lusa, bahkan tidak menunggu nanti. Maka di sini disebutkan, dan orang itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. Nah, jadi saat itu juga. Jadi begitu luar biasa kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi kita diajak untuk melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan apapun, Ia mengatakan dengan penuh kuasa dan kebenaran. Dan itulah yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi pegangan bagi semua orang percaya untuk menjalani hidupnya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk melihat hal ini, kita diajak untuk merasakan, merenungkan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang pertama mendapat tentangan dari ahli Taurat. Nah, ditentang, tetapi tetap Tuhan menunjukkan kebenaran yang sejati, kebenaran yang dari Allah, bahwa kuasa yang ada padanya mampu melakukan banyak hal, bahkan mampu melakukan semuanya. Di sini kita melihat bahwa pada ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah. Jadi tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus menyebabkan banyak orang menjadi takut akan Allah dan memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Ketika kita merenungkan hal ini dan ketika Tuhan mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Jadi kita sudah dibebaskan dari belenggu yang ada di dalam hidup kita. Maka bangunlah, bangkitlah, tampillah, muncullah. Nah, karya Tuhan membuat orang percaya menjadi bangun dari ketidurannya, ketertidurannya. Bangkit dari kediamannya. Menjadi tampil dari kepasifannya. Muncul dari persembunyiannya. Jadi bangun, bangkit, tampil, muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga merasakan bahwa karya Tuhan ada di dalam hidup kita? Tuhan telah berkarya mengampuni dosa kita. Dan karya Tuhan harusnya direspon dengan tindakan bangun, atau bangkit, atau muncul, atau tampil. Jadi ada tindakan yang aktif sebagai respon bahwa karya Tuhan sudah kita rasakan. Bukankah kita sudah merasakan karya Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tuhan senantiasa memelihara kita, mencukupi kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Dan semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Bagaimana kita akan merespon karya Tuhan itu di dalam hidup kita? Ketika orang lumpuh disembuhkan dan dia bangkit, dia pulang ke rumahnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa takut dan akhirnya memuliakan Allah. Bagaimana kita yang telah merasakan karya Tuhan, akankah kita tetap diam, tetap pasif, tetap tidak mau tampil, tidak mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja kita masing-masing? Ataukah kita akan tampil, kita akan bangkit, kita akan bangun, kita akan muncul, kita akan tampil sebagai wujud rasa syukur kita karena karya Tuhan selalu kita rasakan. Bahkan di tengah-tengah pandemi corona ini pun Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, Tuhan tetap membangkitkan kita.
apakah kita akan diam saja? Bukankah ini suatu karya yang luar biasa? Bukankah ini perlu kita respon dengan luar biasa pula? Oleh karena itu, melalui firman-Nya ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon karya Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita masing-masing dari hari ke hari ini. Direspon dengan tindakan yang sungguh-sungguh, semakin taat dan setia melakukan firman-Nya, semakin taat dan setia untuk melayani Tuhan dan sesama hanya demi kemuliaan nama-Nya saja, bukan untuk yang lainnya. Ingatlah bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang tulus, ikhlas, ajaran yang tanpa pamrih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu bukan supaya untuk mendapatkan sesuatu, supaya memperoleh sesuatu apapun juga, tetapi ketika kita melakukan pelayanan, tindakan kebaikan, kasih dan sebagainya, itu hanyalah sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan sudah memakai hidup kita, bahkan Tuhan melindungi dan memberkati hidup kita. Sehingga sampai saat ini kita boleh menjalani hidup dengan baik, bisa melakukan banyak aktivitas, bekerja dan yang lain-lain. Semua itu karena karya Tuhan. Tanpa Tuhan berkarya di dalam hidup kita harusnya menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi kita diajak untuk melihat ke sini. Karya Tuhan, di satu sisi pasti ada yang tidak percaya. Tetapi di sisi lain ada tindakan yang luar biasa untuk umat-Nya. Dan itulah yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti ahli Taurat yang hanya pandai membantah, menentang, dan bahkan berusaha untuk menjatuhkan. Tetapi marilah kita melakukan tindakan yang berkenan di hadapan-Nya, karena itu respon kita terhadap karya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ekumene. Ya, bulan Ekumene dimulai tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu kita akan menjalani bulan Ekumene dan sebentar lagi kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, perjamuan kudus, ya Ekumene. Ya, oleh karena itu kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menyongsong tindakan, menyongsong perjamuan kudus, untuk menyongsong agenda-agenda yang ada di depan kita, khususnya yang ada di Majelis Daerah Malang 1 ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, menata hidup kita, menjalani hidup dengan lebih baik, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan ini mengandung kuasa yang luar biasa. Ketika Tuhan berfirman kepada si sakit tadi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saat itu juga ia sembuh dan pulang. Nah, bukankah karya Tuhan juga senantiasa kita lakukan, kita terima, kita rasakan? Nah, seharusnya kita juga merespon seperti yang dilakukan orang yang sakit tadi. Dia merasa sembuh, merasa bersyukur, dan disuruh pulang, dia juga pulang. Nah, Tuhan menghendaki kita semua untuk semakin taat dan setia melakukan perintah-Nya, untuk melayani Tuhan dan sesama. Terlebih di bulan Ekumene nanti, kita akan menjalin hubungan dengan semua umat. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini mengajak kita, bahkan memotivasi kita untuk semakin taat dan setia. Ingatlah bahwa kuasa-Nya luar biasa, mampu melakukan segala hal. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat di dalam Markus 9 ayat 27, di situ disebutkan
Tuhan Yesus sendiri mengatakan, katamu jika kamu dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukankah kita mengaku sebagai orang percaya? Buktikan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita buktikan ya. Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Buktikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 kita nyanyikan sambil kita mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satukan hati kita untuk datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkenan menyempurnakan firman-Mu ini. Sehingga semuanya boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan firman boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Supaya firman-Mu akan tumbuh di dalam hidup kami, firman-Mu tetap kami ingat, firman-Mu akan memberikan motivasi bagi kami untuk lebih taat dan setia menjalani hidup kami di dunia ini. Kami percaya dengan firman-Mu ini yang akan membimbing jalan hidup kami supaya tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh tetap ada di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami seiring pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan membimbing kami supaya kami memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membimbing kami dan kami berserah untuk dituntun, dibimbing oleh firman-Mu ini. Sehingga hidup kami yang kami jalani di dunia ini tidak hanya menuruti keinginan kami manusia, tetapi biarlah firman Tuhan sendiri yang akan membimbingnya, meneranginya, dan menuntunnya.
supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, dan kami percaya Tuhan tetap memelihara, melindungi, dan memberkati mereka, sehingga di lain kesempatan, saudara kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, warga GKJW, khususnya yang ada di Majelis Daerah Malang 1 ini. Dari jemaat-jemaat se-MD Malang 1, semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Baik pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga, semua kami serahkan di dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman, sehingga semua umat-Mu ini boleh menjalani hidupnya dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepadamu Tuhan Allah Raja. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, karya Tuhan tetap nyata di dalam hidup kehidupan kami semuanya. Tuhan tetap memelihara keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati para orang tua di dalam membangun keluarga, mendidik anak-anak, di dalam bekerja, bermasyarakat, dan bergereja. Tuhan senantiasa berkarya di dalamnya, sehingga semuanya boleh merasakan karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Supaya hidup kehidupannya boleh semakin percaya, semakin berserah, bahkan semakin bersyukur hanya di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersekutu, yang sedang sakit atau lemah tubuh, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa mampu melakukan penyembuhan. Dan ketika Tuhan yang menghendaki, kami percaya semuanya akan pasti terjadi. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, memelihara, memberkati mereka, sehingga di usia yang sudah lanjut ini, saudara kami ini juga boleh tetap merasakan karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga hidupnya juga tetap semakin percaya, semakin berserah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Jemaat-jemaat yang ada di Malang 1 ini, kami percaya Tuhan, Engkau tetap berkarya di jemaat-Mu ini. Sehingga dimanapun keberadaan mereka, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memelihara, sehingga jemaat-jemaat se-MD Malang 1 ini boleh tetap menjadi jemaat yang hidup, yang berkarya, yang melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan selanjutnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa sampai saat ini hidup kami masih jauh dari sempurna. Karena kami sering menjalani hidup ini hanya menuruti keinginan daging, keinginan manusia, dan kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada saat ini Tuhan, kami datang membawa ketidaksempurnaan kami, membawa kelemahan kami, membawa dosa dan kesalahan kami. Dan semuanya kami serahkan kepadamu dengan penuh penyesalan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Kau berkenan memberikan pengampunan, membersihkan hidup kami, serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, hidup dan kehidupan kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu Tuhan, kami mempersembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini. Sehingga semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan,
Bahkan persembahan ini boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di wilayah MT Malang 1 ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap melindungi, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati juga para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menentukan kebijakan untuk mengatasi segala pergumulan yang ada di negara kami, terutama di dalam menanggulangi, menghadapi bencana nasional, yaitu pandemi corona. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadat keluarga ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457, kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Marilah kita undur dari tempat ini, melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam.